Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah yang maha baik, yang memberkati kami senantiasa di dalam hidup kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu senantiasa memenuhi hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Hosea 14 ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Akka hataima para teatehok kamu. Lau mulak tu Jehovah dok hamu matu ibana. Sai marpamuati maroham mida hajahaton nami sudena. Sai jalo manadengganon asa hugararhon hami akka jonggini bibir nami bahen pelean tuho. Bertobatlah kepada Tuhan. Kita ini diibaratkan seperti orang yang ada di dalam kubangan lumpur hidup, di mana lumpur hidup itu digambarkan seperti dosa. Ketika kita berusaha hanya dari diri kita sendiri untuk lepas dari lumpur tersebut, maka kita akan semakin dihisap ke kedalaman lumpur tersebut. Bergerak sedikit saja, maka kita akan masuk semakin lebih dalam. Tetapi ketika ada bantuan dari luar lumpur tersebut, misalnya ada orang lain yang berada di luar lumpur mengulurkan pertolongan dan kita sambut dengan baik, maka kita akan menjadi selamat dari kubangan tersebut. Jika kita merasa kita dapat menyelamatkan diri sendiri, dengan sombongnya kita menolak pertolongan yang datang kepada kita, maka dengan sendirinya kita akan masuk semakin lebih dalam ke kubangan lumpur tersebut. Kita manusia berdosa yang berada dalam lumpur hidup dosa tersebut, yang kemudian Yesus hadir untuk menyelamatkan kita. Sebab hanya Dia manusia yang tidak berdosa, yang tidak berada di dalam lumpur dosa tersebut. Dia hadir untuk menyelamatkan, untuk mengampuni, dan membawa kita dari kuasa keberdosaan. Apakah kita bersedia untuk menyambut keselamatan pengampunan yang dianugerahkan bagi kita manusia berdosa ini? Bangsa Israel dapat bertobat kepada Allah dengan cara meminta Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Hal yang sama juga dapat terjadi bagi kita. Kita dapat menaikkan doa-doa sebagaimana yang disampaikan oleh Hosea kepada Allah, dan kemudian kita percaya bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah di dalam Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Pengampunan dimulai ketika kita melihat sifat merusak dari dosa dan kesia-siaan hidup tanpa Allah. Kemudian kita harus mengaku bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Satu-satunya harapan kita adalah belas kasihan Allah. Apabila kita mencari pengampunan, kita harus mengakui bahwa kita tidak layak memperolehnya, dan karena itu tidak mungkin menuntutnya. Kita harus memohon belas kasihan, memohon kasih Allah dan bukan keadilannya. Walaupun tidak dapat menuntut pengampunan, kita dapat yakin bahwa kita sudah menerimanya karena Allah murah hati dan penuh kasih dan ingin memulihkan kita kepadanya sebagaimana Ia ingin memulihkan Israel. Allah adalah Allah yang maha pengampun, yang mengampuni kesalahan kita. Dia sangat mengasihi umatnya. Kehadiran Yesus sebagai bentuk kasihnya dan inisiatifnya untuk mendamaikan dirinya kepada manusia. Oleh karena itu, bagaimana kita menunjukkan penyesalan atas setiap dosa pelanggaran kita? Firman Tuhan menolong kita untuk mengenali dan menyesali dosa-dosa dalam kehidupan ini. Kemudian mari sesali di hadapan Allah dan berjanjilah untuk tidak mengulanginya untuk waktu ke depan. Mintalah pertolongan Tuhan menguatkan kita melawan segala yang jahat dan memberkati kita untuk melakukan segala yang baik. Sahabat yang baik hati, penyesalan kita janganlah hanya dalam bentuk kata-kata yang hanya manis di bibir saja, tetapi tidak ada tindakan perubahan dalam hidup ini. Hendaknya kata-kata penyesalan yang kita sampaikan kepada Allah di dalam Yesus
kita tunjukkan dalam tindakan kita sehari-hari, kemudian terlihat dalam pengakuan kita bahwa hanya di dalam Yesus kita beroleh pengampunan, bahwa hanya di dalam Yesus kita diselamatkan. Percayalah kepada Yesus Anak Allah yang hidup. Seberat atau sebesar apapun dosa yang sedang membebani hati kita, yakinlah Allah senantiasa mau mengampuni kesalahan kita. Jika kita mau menunjukkan penyesalan, memohon pengampunan dari Tuhan dan bertobat meninggalkan segala kesalahan. Bukan sebaliknya, kita menjadi menghukum diri kita sendiri akibat kesalahan yang kita lakukan. Apakah Allah akan mengampuninya jika kita sendiri menghukum diri kita sendiri tanpa ada rasa penyesalan dan pertobatan? Allah hanya meminta kepada kita untuk datang kepadanya, menyesali setiap dosa kesalahan yang kita lakukan, memohon pengampunannya dan bertobat, meninggalkan kehidupan dalam keberdosaan dan berbalik mengikuti Allah. Dialah yang akan menyelesaikan dan mengampuni segala dosa pelanggaran kita, dan kita hidup dalam anugerah kasih setia Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang maha murah, yang mau mengampuni setiap kesalahan dosa pelanggaran kami. Terimalah kehadiran kami ya Allah, layakkanlah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.